Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roja Febrian, salah seorang dosen tetap di Universitas Islam Riau pada program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Dalam hal ini, saya akan mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalam Asasi, dengan bobot 3 SKS, ditawarkan di semester 1 atau di semester ganjil. Adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari kemahiran berbahasa Arab yang berfokus pada kemampuan berbicara secara terpimpin, yaitu berbicara dengan panduan struktur dan tema yang sistematis. Pembelajaran diarahkan pada penguasaan keterampilan berbicara yang komunikatif, reseptif, produktif, dan kontekstual. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran pada mata kuliah Kalam Asasi ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis kemahiran berbicara terpimpin dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan kemahiran berbicara terpimpin secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Ketiga, mahasiswa mampu berbicara bahasa Arab lisan tingkat lanjut secara komunikatif, reseptif, dan produktif. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah materi-materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa yang mereka perlukan di dalam interaksi sehari-hari, meliputi at-tahiyatu wa ta'aruf atau sapaan dan perkenalan, al-usrah atau keluarga, as-sakan tempat tinggal, al-hayah al-yaumiyah kehidupan sehari-hari, at-ta'amu wa syarab makan dan minum, al-amal bekerja, ad-dirasah studi, al-hajj wal umrah haji dan umrah, at-tasawwuk shopping atau berbelanja, al-jauh cuaca, an-nas wal amakin manusia dan tempat-tempat, as-safar perjalanan, al-utlah liburan. Dalam penyampaian materi pembelajaran, saya menekankan pada 3 aspek utama dalam proses perkuliahan yang dikenal dengan delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Delivery adalah cara saya menyampaikan materi kuliah. Interaction, bagaimana saya menciptakan dan memfasilitasi interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Adapun asesmen adalah bentuk evaluasi yang saya gunakan untuk menilai capaian pembelajaran daripada mahasiswa. Pada aspek delivery atau penyampaian materi, mode perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. 3 SKS. Adapun bentuk pembelajarannya, maka saya menekankan pada pembelajaran student center learning dengan metode pembelajaran ceramah interaktif berupa penjelasan singkat jika itu berkaitan dengan kosakata dan struktur kalimat atau uslub gaya bahasa, latihan lisan terpimpin, drill dan repetisi kalimat, role play and simulation, baik secara berpasangan ataupun kelompok. Small group discussion, di mana mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Begitu juga cooperative learning yang diharapkan mahasiswa bisa sama-sama belajar di dalam kelompok masing-masing. Kemudian pada aspek interaction, interaksi dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi mahasiswa dengan mahasiswa yang kami atur sebagai dosen,
Maka jenis interaksi kita adalah interaksi tatap muka dengan bentuk kegiatan latihan lisan terpimpin secara individu ataupun kelompok. Ada juga di sana diskusi tentang konteks-konteks, tentang topik kontekstual, misalnya perkenalan, keluarga, jalan-jalan, an-nas wal amakin, dan seluruh materi pembelajaran yang ada di RPS. Begitu juga ada tanya jawab reflektif setelah presentasi, penguatan melalui video model dari native speaker yang bisa kita akses melalui media-media online seperti kanal YouTube. Adapun peran saya sebagai dosen ada 3. Yang pertama sebagai fasilitator dan evaluator praktek lisan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, sebagai pembimbing dalam membangun kalimat yang tepat dan sesuai dengan terkib nahwu dan sharaf. Dan yang ketiga, peran saya sebagai dosen adalah sebagai motivator yang mengasah keberanian dan kepercayaan diri mahasiswa. Aspek yang ketiga adalah asesmen, penilaian mata kuliah. Untuk teknik penilaian, pada penilaian mata kuliah ini ada 5 aspek yang kami perhatikan. Yang pertama adalah presensi ataupun kehadiran sebanyak 10%. Kemudian yang kedua, tugas mandiri tidak terstruktur. Tugas mandiri terstruktur itu sebesar 30%. Partisipasi kelas, keaktifan, kuis itu sebanyak 15%. Lalu berikutnya ada UTS 20%, ada UAS 25%, total bobot 100%. Adapun indikator penilaian kemampuan berbicara, maka kami akan memperhatikan beberapa indikator penilaian. Yang pertama adalah pelafalan, bagaimana mahasiswa melafalkan dari segi makhraj, dari segi intonasi itu sebesar 20%, ketepatan struktur nahwu dan susunan kalimat sebesar 20%, kelancaran dan kesinambungan ide saat berbicara sebesar 20%, relevansi isi dan konteks pembicaraan yang dilakukan oleh mahasiswa saat berbicara itu 20%. Kita akan lihat juga dari segi indikator keberanian partisipasi aktif dan interaksi daripada mahasiswa sebesar 20%, totalnya ada 100. Sebagai catatan penting, penilaian ini dilakukan berbasis proses dan hasil. Mahasiswa yang aktif dan menunjukkan perkembangan mendapatkan catatan positif dalam evaluasi formatif. Kelas kita berbasis pembelajaran aktif, student center learning. Untuk melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas, berikut saya tampilkan proses pembelajaran dengan mengambil salah satu tema daripada RPS pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang sapaan dan perkenalan, at-tahiyat wa ta'aruf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa thalibat? Alhamdulillah, naltaqi maratan ukhra fi hadzal yaum. Pada hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah kalam asasi. Ayyuhat tullab wa thalibat, li barakati majlisina wa dirasatina fi hadzal yaum, untuk keberkahan pembelajaran kita pada hari ini, hayya bina naftatih bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. At-tali, yang berikutnya silahkan kalian untuk absen di e-learning kita di Cerdas. Silakan kalian untuk absensi kehadiran di e-learning kita di Cerdas untuk kehadiran kita pada pertemuan kali ini. Khalas?
Akmaltum? Alhamdulillah. Ayuhat tullab wa talibat, hari ini qabla an nabda, sebelum kita memulai perkuliahan kita dengan tema yang baru, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Adakah di antara kita yang sudah pernah untuk menggunakan ungkapan-ungkapan sapaan dan ungkapan perkenalan dalam bahasa Arab? Ada yang sudah pernah menggunakan ini? Ada yang sudah pernah belajar dan menggunakannya? Angkat tangan. Ya, silakan. Mas Muk, Ridho. Apa yang telah Ridho pernah gunakan dalam ungkapan sapaan dan ungkapan perkenalan dalam bahasa Arab? Apa kira-kira? Mungkin kosakatanya, silakan. Ahlan wa sahlan, mumtaz. Anti? Ta'rifina syai'an anit ta'aruf? Marhaban, mumtaz. Ada lagi yang lain? Ungkapan perkenalan? Barangkali memperkenalkan nama. Apa bahasa Arabnya? Tafadhali. Masmuki. Baik. Jadi ada pengetahuan kita sebelumnya, mungkin pernah kita pelajari semasa kita sekolah atau semasa kita pesantren dahulu, tentang bagaimana kita berkenalan dalam bahasa Arab. Ayatul wa talibat, maka at-tahiyat atau sapaan, wa ta'aruf serta perkenalan ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apalagi kita sebagai pembelajar bahasa Arab, maka kita dituntut yang pertama kali kita bisa memperkenalkan diri ataupun mengenal orang lain. Tentu hal ini memerlukan skill, pengetahuan, kemampuan bahasa, yaitu bahasa Arab yang sedang kita pelajari. Bagaimana kita mampu untuk berkenalan, menyapa orang lain dalam bahasa Arab. Sahih amla? Sahih. Baik, ahsantum. Kalau begitu, berarti kita sangat-sangat perlu. Berarti kita perlu ya? Perlu atau tidak kita menguasai materi ini? Perlu. Ya. Muhim am ghair muhim? Muhim jiddan. Baik. Maudhu at-tahiyat wa ta'aruf sangat penting kita pelajari. Oleh sebab itu, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, di pertemuan pertama saya sudah menerangkan kepada antum sekalian tentang kontrak perkuliahan. Juga saya telah menerangkan bagaimana sistem perkuliahan kita yang akan kita jalani selama 1 semester ini di dalam RPS kita. Maka pertemuan yang kedua ini kita akan sanadrusu darsan jadidan, kita akan belajar ya. Kita akan belajar materi yang pertama yang sangat penting dan sangat harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab, yaitu at-tahiyat wa ta'aruf. Ayatullab wa talibat, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada materi yang akan kita pelajari. Tujuannya adalah mahasiswa mampu membuat teks percakapan baru dengan tema at-tahiyat wa ta'aruf sesuai dengan kondisi masing-masing dengan benar. Jadi karena kalian ini adalah mahasiswa, maka dari mahasiswa dituntut untuk bisa mencipta, mengcreate. Oleh sebab itu peringkat kita sekarang itu peringkat universitas. Maka tujuan atau capaian pembelajaran mata kuliah kita untuk tema at-tahiyat at-ta'aruf ini adalah kalian mampu membuat teks percakapan baru dengan tema at-tahiyat wa ta'aruf sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, maka kita telah sebutkan beberapa indikator pencapaiannya. Yang pertama,
Mahasiswa mampu menyebutkan dan mengartikan kosakata dan ungkapan sekitar tema at-tahiyat wa ta'aruf dengan benar. Jadi nanti ada kosakata yang harus kalian kuasai. Dengan mempelajari mata kuliah ini, itu yang akan kalian kuasai. Yang pertama adalah mampu menyebutkan dan mengartikan kosakata dan ungkapan sekitar tema at-tahiyat wa ta'aruf. Yang kedua indikatornya adalah mahasiswa mampu menganalisis teks percakapan dari latihan-latihan percakapan sekitar tema at-tahiyat wa ta'aruf. Jadi silakan kalian nanti menganalisis dari teks percakapan. Indikator yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan contoh percakapan. Setelah kalian kuasai kosakatanya, kemudian kalian analisis percakapan dan latihan-latihannya itu, maka kalian mampu mempraktekkan ya percakapan atau contoh percakapan sekitar tema at-tahiyat wa ta'aruf. Kemudian yang keempat, dan ini yang sangat penting, ini menunjukkan bahwa kalian adalah pada level universitas atau mahasiswa, kalian bisa membuat atau mampu membuat teks percakapan baru selain daripada contoh yang nanti akan saya sampaikan kepada kalian, lalu mendemonstrasikannya di depan kelas dengan benar. Ayuhat tulab wa talibat, maka perkenankan hayya bina nanzuru ila maddatina fi hadzal yaum, al-maddah allati tata'allaqu bi at-tahiyat wa ta'aruf. Nah, inilah dia. Yang pertama, kita akan kenal sapaan, perkenalan diri dengan orang lain. Contohnya, saya akan bacakan kama ra'aitum ala syashah, unzur wastami' wa'id. Baik. Hada huwa unzur wastami' wa'id. Unzuru ila syashah ayatul wa talibat. Istami'u jaydan, ana sa'aqra' lakum hadzal nas, summa antum tu'iduna atau tukarriruna min ba'di. Baik, musta'idun insyaallah. Baik. Istami'u jaydan wa a'id ma'i. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuk. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bikhair walhamdulillah. Hadha huwa an-namudhaj al-awwal. Kama ra'aitum, hadzal hiwar yaduru bainar rajul ma'ar rajul akhar. Ini percakapan antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi ada aspek-aspek yang nanti silahkan kalian analisis bersama dengan kelompok. Taib. Wan namudhaj as-tsani, contoh yang kedua adalah al-hiwar alladhi yaduru bainal mar'ah wa mar'ah. Taib. Istami'u ma'i wa karriru min ba'di. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuk. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Baik, fi hadzal nas, dalam teks ini kalian nanti silahkan dianalisis apa perbedaan antara yang teks yang pertama tadi dengan teks yang kedua. Teks yang pertama antara laki-laki dengan laki-laki, teks yang kedua antara perempuan dengan perempuan. Baik, ayatullah wa talibat, selanjutnya saya minta kepada kalian yang di sini, al-hadirun wal hadirat, at-talibat wa tulab, di sini untuk membagi diri, silahkan
Saya minta kepada kalian untuk menjadi 5 kelompok. Silahkan untuk membentuk lingkaran 5 kelompok. Yang perempuan 2 kelompok, yang laki-laki menjadi 3 kelompok. Silahkan bentuk formasi lingkaran. Baik. Alhamdulillah, al-an antum, kalian semuanya sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Sebelumnya untuk semangat, mari kita tepuk tangan sama-sama. Ahsantum jami'an wa barakallahu fikum ala hadzal nasyat al-jaid al-mumtaz. Terima kasih atas semangat kita semuanya. Baik, ayo tulab wa talibat, sekarang silahkan tentukan ketua kelompoknya, ya. Oke, silakan ketua kelompoknya ditentukan. Dan ada yang mencatat siapa yang menjadi katib. Baik, sudah ya? Sudah ada. Nah, petunjuknya silakan istami'u jayyidan, dengarkan baik-baik. Petunjuk untuk setiap kelompok, ya. Saya harapkan ini bisa menjadi pedoman untuk semuanya. Setelah kalian menentukan siapa ketua kelompok, maka sekarang silahkan ketua kelompoknya untuk membawa, ya, kawan-kawan yang ada di kelompoknya untuk pertama. Silakan kalian diskusikan materi yang telah saya share tadi di grup WhatsApp. Sudah saya share juga di grup kita, di grup pembelajaran kita di mata kuliah Kalam Asasi ini. Silakan dilihat materi yang sudah saya kirimkan. Nah, tugas yang pertama, kalian silakan diskusikan di kelompok masing-masing apa kira-kira kata-kata mufradat atau ungkapan yang belum kalian pahami. Ya, itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, ketua kelompok menentukan pasangan kawan-kawan masing-masing untuk bisa menyetorkan ungkapan atau mufradat yang belum diketahui itu dengan partner masing-masing. Ya, siap? Bisa dipahami? Ya. Kemudian tugas yang berikutnya adalah kalian di dalam satu kelompok ini membuat satu teks baru selain atau berbeda dengan teks hiwar atau dialog yang tadi sudah saya berikan sebagai bahan pembelajaran, ya, sebagai bahan pembelajaran. Silahkan kalian rembukkan bersama-sama, ya. Kalian buat satu teks baru. Kalian buat satu teks baru, ya. Dengan itu nanti kalian mempresentasikan ke depan. Musta'idun insyaallah? Musta'idun? Musta'idun. Silahkan dimulai. Baik, saya minta, alhamdulillah, terima kasih semuanya yang sudah bekerjasama untuk membuat satu teks baru tentang tema at-tahiyat wa ta'aruf. Tasbih untuk semuanya. Hai. Saya minta dari kelompok 2 di sini untuk ke depan sebagai tugas kelompok tadi untuk mempresentasikan praktek tahiyat ta'aruf. Silakan. Mau semuanya atau bagaimana settingnya tadi? Silakan. Ya. Tafaddala ibda'a fil hiwar. Baik, syukran lakum. Tasfiq lahumah. Tafadhala bil julus. Tafadhala bil julus. Naam. Al-an atlub min al-majmu'ah as-salisah. Antum tafadhalu taqaddamu ila al-amam. Al-majmu'ah as-salisah li tamsil al-hiwar an at-tahiyat wa ta'aruf. Tafadhal. Naam.
Ayo, ibda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ Alhamdulillah, saya الحمد لله بخير. من أين أنت؟ Ana min Pekanbaru, Pak. أنا من خنفار. أهلا وسهلا. وعليكم السلام عليكم. Baik. Syukran lakum tasbih lahumma. Baik. Baik, ayatul mutalibat. Al-an intabihu ma'i. Laqad darasna mawdu' at-tahiyat wa ta'aruf fi hadzal yawm. Baik, al-an uridu an as'alakum. Idan indama nuridu an nata'araf ma'al akharin. Ketika kita ingin memperkenalkan diri atau memperkenalkan atau kita ingin mengenal orang lain, coba saya ingin mendengar respon daripada kalian. Apa saja ungkapan-ungkapan ketika kita ingin bertanya nama, apa yang akan kita sebutkan? Siapa namamu? Apa? Masmuk. Baik. Kalau nama saya Ismi. Di mana kamu tinggal? Mumtaz. Baik. Apa kewarganegaraanmu? Majinsyatuk. Kemudian sebutkan 3 ungkapan sapaan dalam bahasa Arab. Apa? Ahlan wa sahlan. Baik. Kaifal hal? Ma'as salamah. Masya Allah, mumtaz. Baik, sekarang untuk evaluasi, ayo tulab atau talibat, untuk evaluasi bersama untuk melihat capaian penguasaan kalian akan materi at-tahiyat wa ta'aruf ini. Saya sudah menyiapkan Google Form, ya. Di situ berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai tema at-tahiyat at-ta'aruf ini. Silahkan kalian kerjakan masing-masing sekarang. Tafadhal. Iftahu al-jawwal. Silahkan kalian buka handphone masing-masing dan silahkan diisi. Alhamdulillah. Ayatul talibat. Alhamdulillah, setelah tadi saya perhatikan hasil dari jawaban kalian di Google Form, maka 95% kalian menjawab dengan jawaban yang benar. Artinya mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa materi kita pada hari ini bisa dikuasai dengan benar. Mumtaz lakum jami'an, tasfiq lakum jami'an. Baik. Hayatullah wa talibat. Dengan begitu maka alhamdulillah telah kita selesaikan pembelajaran kita, perkuliahan kita pada hari ini. Ana aqul lakum wa u'abbir syukri wa amtinani lakum jami'an wa as'alullah subhanahu wa ta'ala. Saya juga mendoakan kalian mudah-mudahan bisa sukses menguasai materi ini. Dan untuk informasi, pekan depan, ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi tentang al-usrah, keluarga. Semua punya keluarga insyaallah? Ya, baik, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup. Hayya nakhtatim liqa'ana fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.